Ini merupakan lukisan tangan. Jadi beliau seperti ini pada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Ya, ya, ini merupakan makam dari Bupati yang pertama gitu, dan Aryo Cokronegoro pertama. Istri dari Pangeran Diponegoro. Iya. Sing sebelah pun Pak sing tengah? Timur sendiri. Oh, yang paling pojok. Istri dari Diponegoro. yang di sana itu merupakan Cokronegoro keempat. Coba kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Ini merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi yang sangat besar, khususnya potensi wisata. Karena di Bulus ini bisa dikatakan sekarang adalah kota di dalam desa, ataupun kota yang dikelilingi oleh desa-desa yang ada di sekitar Desa Bulus ini. Tidak kalah meriahnya, tidak kalah ramainya dengan kota yang ada di Kota Purworejo. Misalnya di sini ada makam yang konon adalah gurunya R.A. Kartini, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu yang satu. Yang kedua, di Bulus ini memiliki pesantren, salah satu pesantren yang terbesar di Jawa Tengah, yaitu pesantren Al-Iman. Dan potensi lainnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekdes ataupun Pak Carik Desa Bulus, Pak Muhammad Faruk. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk. Saya Sekdes Desa Bulus. Ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman dari Mediasi Channel, ya. Dari Mediasi Channel yang ingin meliput di Desa Bulus ini. Sedikit kami sampaikan, di sini merupakan salah satu rintisan desa pariwisata yang ada di Kecamatan Gebang, khususnya wisata religi. Nanti akan kita kupas satu persatu. Baik. Untuk itu, nah nanti kita naik dulu ke atas. Di sini yang tempat kita berdiri ini merupakan kantor lembaga pariwisata. Nah, di sini ada dimakamkan Bupati pertama, 3 dan 4 dari Kabupaten Purworejo. Kemudian ada makam dari muasis atau pendiri dari Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan. Kemudian ada di pesantren tertua di Kabupaten Purworejo dan salah satu pesantren terbesar di Jawa Tengah. Kemudian ada di belakang di sebelah barat dari Masjid Al-Iman, itu ada salah satu makam ulama besar. Oke, kita cek satu persatu. Selamat datang ya, ini merupakan
komplek atau makam dari Bupati pertama Kabupaten Purworejo, Raden Aryo Cokronegoro. Jadi yang dimakamkan di dalam sana nanti Cokronegoro 1, kemudian 3, kemudian di sana nanti 4, seperti itu. Ini yang 1 dan 3. Berikut dengan makam patihnya di sini. Monggo kita masuk dulu. Monggo, Pak. Bismillah. Assalamualaikum. Ini merupakan lukisan tangan. Jadi beliau seperti ini pada waktu hidupnya, gitu ya. Gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Ya, assalamualaikum. Ini adalah, Ya, ini merupakan makam dari Pak, Bupati yang pertama, gitu, Raden Aryo Pak. Cokronegoro pertama. Oh, baik. Itu. Iya. Kemudian ini ada apa namanya, peninggalan beliau, gitu. Dan salah satunya ini merupakan alas tidur ketika Bantal, Pak? bantal kalau zaman sekarang itu. Itu. Ini berarti bantal, dan ini yang di lemari ini Ini ada pusaka, Peninggalan itu ini. ada keris. Iya, kemudian ini payung-payung gitu. Payung dan tombak gitu. peninggalan beliau. Iya, peninggalan beliau semua ini. Iya. Ini kok nggih tombak non sewu niku. Iya, tombakipun. Nggih. Dan ini kalau tidak salah, kawasan makam Cokronegoro ini merupakan kawasan heritage. Jadi pada waktu kami mengajukan apa namanya, pembangunan kawasan ini, jadi yang ada di lingkungan makam Cokron ini tidak dapat disentuh sama sekali, gitu. Jadi tidak dapat dibongkar karena memang termasuk cagar budaya, seperti itu. Baik. Iya, kita doa dulu sebentar. Baik, Iya. monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan ni'man hamdan yafi'u makafa masjid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa 'ala mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Maghfir lana dzunubana khadana kulha. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li asatidzina wa lil muallimina wa li jami'il mu'minina wa sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan junna bi jahmil ahwali wal afan wa taqabbal lana bi jamil hajjan wa darajatin wa darfana indaka ala darajat wa daballighna وصلحي من جمع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل وصل صلب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا وما استغفرنا صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصله ورحمة أنزله وبرة شاملة ثم نجي مخينيه من الأنبياء المرسل والإرشاد والسنة والصحبة والتابعين والعاملين والمصنفين وجميع المذكور من خصوصا سمود جلال رضي الله ثم نجعل من قبور من المسلم والمؤمن من شكر الأرض لما أخرج بريا وبركة خصوصا بنا ومد وجد وما استمعت هنا بسبب ولجله خصوصا الرحيم Simbah yang Cokronegoro wa dzurriyyati.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afan. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata wal barakatuh wa ni'matan min fi kuburum ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al kuburum rawdatan min jannah wa ladzina kafaru ghufratan farinuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Aqballahu wa minkum taqabbal ya karim. Ya, ini jadi sedikit kami ceritakan. Jadi yang Cokronegoro ini merupakan tunggal guru dengan Pangeran Diponegoro. Jadi dengan Pangeran jadi mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali seperti itu. Ini kalau kita mempelajari, saya tidak berani menceritakan secara detailnya. Kalau untuk secara detail nanti bisa menghubungi dari Dinas Pariwisata. Jadi karena memang salah satu sejarah dari Kabupaten Purworejo tentunya detailnya ada di sana seperti itu. Tapi sedikit sekilas itu bahwasanya memang yang Cokronegoro ini merupakan orang yang berjasa terhadap berdirinya Kabupaten Purworejo seperti itu. Jadi luar biasa pengorbanan beliau untuk Kabupaten Purworejo ini. Demikian. Kita lanjut di luar. Sini. Ya, gini, kalau kita sudah sampai sini nanti kita bisa melihat ini merupakan keterangan denah siapa saja yang dimakamkan di sini. Dari mulai kamar kilen itu sebelah sana sesuai dengan peta ini, kemudian ada kamar wetan, ada sini komplit. Nah, ini keterangannya sini. Nah, jadi Raden Cokronegoro dengan Raden Tumenggung Prawironegoro itu satu liang gitu. Jadi yang dimakam di sana 2 orang tapi dalam satu liang. Seperti itu. Kemudian yang sana ada kerabat, kemudian saudara-saudara beliau, kerabat-kerabat beliau lah seperti itu. Ini. Kemudian ada yang diemper-lemper gitu. Kemudian ini itu kita kenalkan Pak Solihun. Nah, saya Pak Solihun. Ini beserta rekan-rekan dari Mas Sarul, Pak Rusmin, mungkin tak kenalkan. Nah, Mas Faruk itu Nyai Fatimah itu ternyata istri dari siapa? Diponegoro. Diponegoro. Sumbernya dari? Sumber dari siapa ini? Kerjaan siapa jenenge ini? Ya. Kancane jenengan iki ngene anak Pak Toh lah siapa? Oh, Mas Puji. Nah, Mas Puji. Ya, jadi memang banyak hal yang ada di seharian sini yang memang belum terungkap secara pasti seperti itu, karena memang saking sepuhnya seperti itu. Lah banyak hal. Jadi termasuk kemarin saya punya teman namanya Mas Puji, itu juga senang mencari potensi sejarah-sejarah dari mulai keturunan dari Amangkurat Agung dan sebagainya, itu sering gitu. Nah, ini kemarin mungkin secara ikhtiar batin mungkin ya, kemudian bisa disampaikan ke sini. Tapi kalau bukti secara impression memang belum ada seperti itu, tapi kalau secara tata batinnya mungkin beliaunya sudah bertiar sampai seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian jadi informasi yang disampaikan tadi walaupun belum secara database, artinya ini makam siapa tadi Pak yang Nyai disampaikan? Fatimah. Iya, Nyai Fatimah. Istri dari Pangeran Diponegoro. Yang sebelah pun Pak, sing tengah? Timur sendiri. Oh, yang paling tapi yang paling timur. yang paling pada Istri dari Diponegoro. Diponegoro. Yang pertama. Jadi semenjak dia diungsikan dulu ini kan diambil sama Cokronegoro. Jadi nggak sempat apa-apa, Diponegoro nggak sempat pulang ke Jawa Tengah. Yang meninggal akhirnya dia selalu ikut Cokronegoro. Ya, ini sebuah masukan. Nah, nanti kita gali lagi untuk referensinya seperti berdasarkan tentunya kontekstual sejarah gitu kan. Tapi
Jadi terima kasih Pak Likun dan teman-teman nanti jadi masukan bagi kita. Kemudian ini kami ini merupakan ya Adipati Jayeng Kiwuh. Nah, Adipati Jayeng Kiwuh itu merupakan adipatinya dari Cokronegoro, Cokronegoro I. Ya, ini yang turut membahu-membahu bersama Cokronegoro, yang Cokronegoro untuk membangun Purworejo ini. Dan kerabatnya masih banyak ini yang ada di Bulus. Gitu. Kemudian ulama-ulama ya yang di Sucen itu ada Pak Muhajir, ya, Pak Muhajir. Kalau Panjenengan Preso itu juga memiliki pondok pesantren, kerabat atau putra wayah dari yang Cokronegoro seperti itu. Ini makamnya. Kemudian yang di sana itu merupakan Cokronegoro keempat. Coba kita ke sana. Nah ini sini anunya lewat sini. Ya. Nah ini Bupati Cokronegoro keempat. Mungkin bisa zoom di sini. Bupati Cokronegoro keempat. Betul. Ya ini dengan seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya keadaan semakin lebih baik gitu kan. Akhirnya banyak yang berziarah, berziarah tidak hanya dari masyarakat saja, tapi dari golongan mohon maaf pejabat dan sebagainya itu sering berziarah ke sini gitu. Cuman memang tidak terekspos seperti itu. Ya. Ini biasanya para peziarah ini apakah datangnya setiap hari atau Pak, mohon maaf kita di sini Pak. Biar kameranya di sini. Biasanya datangnya ini setiap hari atau hari-hari tertentu atau seperti apa Pak? Setiap hari ada. Setiap hari ada. Hampir setiap hari ada untuk yang berziarah di makam Cokronegoro. Yang Cokronegoro itu hampir setiap hari ada. Hampir setiap hari. Cuman waktunya itu terkadang mereka mintanya di saat tidak ada orang gitu kan. Jadi apa namanya itu, nyepi apa ya bahasanya jadi nyepi seperti itu. Tapi tidak dalam rangka apa-apa. Jadi mereka mungkin berdoa di tempat orang hebat seperti itu kan. Jadi memang mencari ketenangan, mencari apa ridho dari Allah melalui orang-orang yang banyak berjasa seperti itu. Baik. Ini untuk berziarah ke Pak Bupati yang pertama, Bupati Purworejo yang pertama dan ke tiga nih. Keempat. Ini yang empat nih. Ini apakah setiap peziarah atau yang datang diperbolehkan ke sini? Boleh, diperbolehkan. Jadi memang ini untuk umum, cuman memang tempat ini tidak senantiasa dibuka. Jadi harus menghubungi teman-teman dari lembaga pariwisata ini. Nanti dari lembaga pariwisata ini bisa menghubungkan melalui pengelola dari makam. Pengelola dari makam ini kan ada dua ini. Jadi area makam Cokronegoro ini yang juru kuncinya namanya Mas Hafid. Mas Hafid itu kebetulan putra dari Pak Solihun. Lah sementara Pak Solihun sendiri dipercaya untuk mengelola makam dari Mbah Sarkasi yang ada di bawah nanti. Seperti itu. Tapi untuk kesehariannya terintegrasi lah antara Mbah Solihun dengan Pak Hafid itu kayak gitu. Ini luar biasa ini. Ya kalau sekarang udah nyaman gitu. Kalau dulu kita masuk ke sini ngeri ya. Iya, kalau sekarang udah perkembangan zaman Masya Allah. Iya. Jadi semakin tertata, semakin indah. Barang itu kan dulu kan masih peninggalan itu bangunannya. Ini yang masih peninggalan tembok-temboknya. Nah ini tembok ini. Dan ini tidak boleh tersentuh oleh karena memang heritage gitu. Harus dipertahankan. Iya betul. Luar biasa nih. Masih asli cuma renovasi pembaruan. Iya pembaruan. Jadi para peziarah itu datang ke sini bukan minta sesuatu, bukan minta apa-apa ya, intinya ziarah mendoakan di orang yang berjasa terhadap Kabupaten Purworejo. Iya, betul. Dan ini adalah Bupati pertama Purworejo. Jadi tidak benar kalau seumpamanya orang datang ke sini dalam rangka ingin mencari pusaka atau apa, tidak. Jadi rata-rata yang hadir ke sini itu memang mereka ingin
ikhtiar gitu kan. Jadi ikhtiar itu memang ingin mendoakan gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan para ulama itu ya semoga nanti saya tidak salah menyampaikan. Jadi kan orang ketika mujahadah kemudian hadir di makam, kemudian dia berdoa kepada Allah, itu nanti dimudahkan atas segala urusannya, seperti itu. Jadi sebagai wasilah seperti itu. Tapi tidak boleh meminta kepada yang ada di kuburan itu, kan seperti itu. Iya, jadi mintanya ya kepada Allah, tapi kita berdoanya di sini seperti itu. Jadi insya Allah menjadi wasilah atau lantaran dimudahkan segala hajatnya, seperti itu. Nuwun sewu. Satu lagi, ini kan area pemakaman semua Pak ya? Betul. Dan ini areanya luasnya berapa Pak? Sekitar 3 hektaran ada ini. 3 hektar. Iya, 3 hektar. Nah, dan inilah yang menjadi salah satu lokasi desa wisata di Iya, sini Pak. betul. Nah, jadi nanti kita ke bawah, kita turun ke bawah, nanti kami sampaikan makam dari Ki Haji Zarkasi beserta Duriah atau keturunannya yang merupakan pendiri atau orang yang berjasa besar terhadap berdirinya Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan, seperti itu. Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan ini juga merupakan salah satu pondok yang terbesar juga di Purworejo dan Jawa Tengah juga Pak ya? Betul. Iya. Ya ini hebatnya Purworejo di sini. Pondok Pesantren An-Nawawi dengan Pondok Pesantren Al-Iman itu jaraknya tidak kurang dari 3 kilo. Tidak kurang dari 3 kilo? Iya, tidak kurang lebih 2,5 kiloan. Tapi santrinya itu hampir sama, jadi imbang-imbang. Jadi sekitar 3.000-an santri itu ada di sana, kan luar biasa gitu. Nanti kalau kita ke utara lagi ada pondok pesantren lagi, namanya pondok pesantren apa ya? Maron. Nah, pondok pesantren Maron itu santrinya juga besar juga gitu. Itu 3 pesantren yang ada di Purworejo yang terbesar Pak ya? Iya. Satu Al-Iman Bulus, yang kemudian kedua An-Nawawi Merjan, dan yang ketiga Maron gitu. Dan ini yang tadi Bapak sampaikan, jarak antara Pondok Pesantren Al-Iman dan An-Nawawi 3 kilo itu satu kecamatan Pak ya? Satu kecamatan, dalam satu kecamatan. Desa Pak ya? Betul. Mungkin hanya sama aja nih Pak, ini Bulus kan di Gintungan Pak ya? Kalau Berjan itu kan desa Gintungan Pak? Iya betul, itu cuman bertetangga saja gitu. Jadi nggak lep desa itu tidak? Enggak. Bulus terus Gintungan, Bulus, Berjan ya. Berjan itu masuk dalam desa Gintungan seperti itu. Lah ini di sebelah kita ini merupakan makam-makam dari pendiri Pondok Pesantren An-Nawawi. Itu ada pelangnya makam Al-Mursyid Al-Kamil Al-Arif Billah Kiai Haji Zarkasi beserta keluarga itu yang ada di atas sana. Nah itu. Nah ini setiap bulan-bulan tertentu, kalau untuk bulanan ya setiap malam Jumat Kliwon. Nah ini kemarin barusan Jumat Kliwon kemarin dikunjungi untuk acara mujahadah istighosah mujahadah seperti itulah. Yang memimpin langsung Ki Haji Ahmad Halwani, merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan, seperti itu. Jadi kalau Pondok Pesantren Al-Iman Bulus ini yang sekarang diasuh oleh Habib Hasan bin Agil Al-Ba'bud, Ki Haji Sayyid Hasan bin Agil Al-Ba'bud itu. Kalau nama yang populernya Wan Hasan. Kalau Pondok Pesantren Al-Iman itu berdirinya sudah lama. Lah cuman mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Lah kemudian mulai bangkit kembali setelah dikelola oleh Ustadz Agil. Ustadz Agil itu merupakan ayah dari Wan Hasan, seperti itu. Lah kemudian lebih berkembang lagi ketika diasuh oleh Ustadz Hasan, seperti jadi dari mulai saat ini yang ada dari mulai RA itu jenis setingkat TK, kemudian Madrasah Sanawiyah Aliyah, kemudian sampai dengan perguruan tinggi di sana sudah ada. Seperti itu. Kemudian bangunan dari sisi fisik berkembang cukup sekali, dan yang lebih uniknya pimpinan-pimpinan yang ada di sana sekarang muda-muda. Pak, nanti nun sewu kita diantar ke melihat. Oh siap nanti bisa kita ke sana. Teman-teman sekalian, penonton dari Mediasi Channel. Jadi setiap bulan Luah, kemudian dan bulan Suro ada hall di sini. Jadi karena sini
Pondok Pesantren An-Nawawi itu merupakan apa namanya, torekoh itu ya. Jadi ada torekohnya, seluruh santri toreko maupun santri pesantren dari penjuru Indonesia itu mengadakan haul di sini gitu. Wah, itu 1 bulan penuh itu. 1 bulan penuh itu. Iya, ini kebetulan ada punya ini. Iya, ini teman-teman dari Mediasi Channel ya. Ini kita lihat view-nya itu. Jadi view-nya indah. Jadi di sini itu merupakan salah satu daerah tertinggi di Desa Bulus, gitu. Lah, satu hal yang menarik, makam ulama-ulama besar itu seringkali dimakamkan di daerah yang pegunungan seperti itu. Lah ini salah satunya sini. Ini view-nya indah sekali nih. Iya. Lah kemudian yang kalau kita lihat di bawah, lah ini salah satu usaha dari pemerintah desa dalam hal memajukan desa. Dulu Pak, kita tuh kalau mau jalan dari mulai masuk sana menuju kemari, itu takut Pak. Iya. Serem bener tempatnya itu. Iya. Kalau sekarang, wah, bahkan orang syuting untuk kegiatan bahkan di sana. Berani ngambil syuting di situ gitu untuk beberapa kegiatan. Artinya tidak terkesan bahwa Bulus itu angker itu. Iya, lagi, betul, nggak ada betul. lagi. Ini kalau malam lampunya wah jangan terang seperti siang gitu. Luar biasa. Bapak bisa sampaikan, bisa gambarkan kalau mulai dari ke depan kan ini kan Bulus ini kalau dari Purworejo, setelah Purworejo ada desa Meranti Pak ya. Iya, betul, Itu Kelurahan kalau Meranti. jalan ke sini setelah masuk Bulus terang. Iya, jadi gini, dari mulai kalau kita menuju ke sini itu kan dari dari Purworejo kemudian masuk Kelurahan Meranti. Lah ketika sudah masuk batas Desa Meranti itu penerangan jalan umumnya sudah hampir di seluruh pinggir jalan itu sampai dengan perempatan sini. Gitu. Lah itu satu hal yang luar biasa. Jadi satu paket ini, satu paket dari ini. Lah kita bisa seperti itu juga karena atas bantuan ikhtiar dari tidak hanya dari pemerintah desa saja, tapi ada bantuan dari anggota DPR RI. Nah, dari fraksi PDIP namanya Pak Insinyur Jadi, itu beliau yang sangat membantu kita dalam pembangunan ini. Artinya masyarakat yang ingin berkunjung Desa Bulus ini sudah sangat nyaman Pak ya. Nyaman, dipastikan Pertama, nyaman. Jalannya sudah halus Pak. Betul, Sudah agak lebar lah. betul. Penerangan lampu jalan kalau malam karena peziarah juga umum juga lah datang betul. malam Pak ya. Betul. Itu sudah tidak takut, terang lampunya. Iya, ini satu hal lagi masih menjadi PR dari pemerintah kabupaten, kemudian dari pemerintah desa gitu, mengenai pelebaran jalan. Jadi akses jalannya itu masih cukup sempit untuk saat ini. Jadi ketika ada bus besar lewat itu, kita harus memberikan aba-aba agar tidak bersimpangan dengan mobil yang lain seperti itu. Lah sebenarnya pemerintah daerah melalui APBN kalau nggak salah itu kemarin mau dilaksanakan pelebaran jalan seperti udah ada patok-patoknya dulu. Nah ini tapi karena adanya COVID ini jadi kegiatan tersebut tertunda gitu, jadi belum bisa. Dan ini kami dengar-dengar kabar akan segera dilaksanakan kembali. Jadi kalau memang sudah dilebarkan mungkin bisa sampai berapa ya, 7 meter mungkin Pak Rusmin ya. Lebar jalannya itu dari mulai Meranti masuk ke Bulus itu bisa 7 meter dan 7 meter. terang dengan dirinya gitu kan, luar biasa. 2020 sebetulnya sudah realisasi karena nanti COVID ya. Baik. Gitu. Pak, satu hal lagi Pak, ini kan namanya udah menjadi desa wisata Pak ya. Betul. Desa wisata khususnya wisata religi Pak. Betul. Ini dampak terhadap masyarakat, mungkin kan mereka perekonominya Iya, terangkat betul, lagi betul, gitu iya. kan, dengan berjualan ataupun Iya. kerajinan Iya. tangan misalnya. Ya, jadi begini, kami dari pemerintah desa sedang menggali apa sih potensi dari masyarakat desa itu gitu, seperti itu. Lah, kalau untuk saat ini kami menyediakan lapak-lapak kecil yang ada di bawah sana. Jadi ketika bulan-bulan ramai, kami persilakan warga untuk berjualan di area-area tersebut, ya di area yang telah kami tempatkan. Jadi tertata, kemudian pengunjung juga ketika datang itu turunnya di sana, naik bis juga di sana, gitu. Jadi jualannya tertata. Kemudian melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, juga sudah mulai merintis pembuatan aksesoris seperti itu. Tapi masih belum berkembang untuk saat ini. Jadi masih butuh
usaha-usaha yang lain. Kemudian untuk unit usaha lembaga pariwisata, ini kan lembaga pariwisata, ini bekerja sama dengan Pamsimas. Pamsimas kami ada di belakang makam ini karena towernya ada di belakang makam ini karena memang tinggi posisinya. Lah itu ada namanya unit produksi air minum. Air ini apa ya? Banyu bening, banyu bening gitu, banyu bening. Jadi kemasan air kemasan itu, banyu bening seperti itu. Dan itu sudah dijualkan di toko-toko sekitaran di Kabupaten Purworejo ini gitu. Jadi salah satu pengembangan dari lembaga pariwisata. Baik. Gitu, seperti itu. Baik, kemana lagi kita Pak? Ya, ini rekan-rekan dari Mediasi Channel. Ini nanti kita akan masuk ke makam Bupati Cokronegoro keempat. Lah, Bupati Cokronegoro 4 ini merupakan Bupati Cokronegoro yang terakhir di eranya. Karena setelah itu sudah mulai sistem pemerintahan, maka berjanji menjadi bupati. Jadi Cokronegoro pada waktu itu hanya ada 1, 2, 3, dan 4. Bupati yang pertama, ketiga, dan keempat makamnya ada di komplek pemakaman Cokronegoro Desa Bulus. Kemudian yang kedua ada di komplek Kayu Lawang seperti itu. Lah, kalau Bupati Cokronegoro kelima ada, yaitu Bupati sekarang, Pak Agus Bastian. Itu beberapa saat yang lalu disahkan atau bagaimana ya namanya itu, dijadikan menjadi Bupati Cokronegoro yang kelima, gitu. Jadi sekarang Cokronegoro itu ada 5, seperti itu. Sudah dikukuhkan. Sudah dikukuhkan. Demikian. Ayo kita masuk ke Cokronegoro, area makam Cokronegoro 4. Baik. Ya, ini ralat bias. Jadi ini komplek area makam Cokronegoro yang ketiga, gitu. Kalau yang 4 tadi yang di atas sana, 1, 3, kemudian 4 di atas sana. Baik. Ini yang 3. Baik. Monggo, masuk. Monggo. Assalamualaikum. Ya, ini makam. Ini Bupati Yang ketiga. ketiga, J. Yang ketiga. Ini beserta Ibu. Iya, beserta Ibu. Beserta Ibu. J. Nah, ini kalau sini. Dan ini dari sini lebih tinggi juga nih Pak. Betul. View-nya Lebih indah. J. Dan ini emang aslinya begini dari dulu, Pak? Iya, dari dulu seperti itu memang. Ya. Sini cuma perawatan saja, perawatan pengecatan. Jadi ini asli Pak ya. Dari Asli. dulu cuma Iya. dicat lagi. Iya, dicat perawatan-perawatan gitu. Baik. Iya. Yep. Ya, ini tadi peziarah. Kalau setelah berziarah itu biasanya capek nggih. Nggih. Lah, ini kita sediakan tempat beristirahat gitu. Jadi gardu pandang kalau malam duduk di sini nyaman sekali gitu. Ya, ini belum dibersihkan. Nah, ini kita bisa memantau berbagai macam kegiatan parkir dan sebagainya di sini. Ini parkirnya, ini area parkir Pak ya? Ya, ini Sangat parkir luas, ini. Pak, ya? Luas sekali. Ini 20 mobil bis gede bisa masuk ke sini. Kemudian di belakang sana mobil ukuran 3/4. Itu ada 40 bisa masuk. Jadi areanya mutar ini. Dari sana naik, kemudian mutar ke sana gitu. Ya, ini ikhtiarnya dari Pak Sujadi. Ini luar biasa Pak Sujadi. Iya. Jadi tidak hanya memikirkan konstituen, tapi memang beliau itu memang sangat respon sekali terhadap cagar budaya makam-makam seperti ini. Baik. Baik.